Dampak gempa itu meluas bukan hanya sepanjang garis itu, tapi kan menyebar. Menyebar yang di garis ini pastilah ada goncangan. Kalau ada gedung memotong pasti belah. Kalau ada jalan tol terpotong oleh garis sesar, pasti ada yang turun beberapa senti, 10 senti atau berapa senti. Rembetannya banyak dan menyebar luas. Sumbernya bisa sesar Lembang atau sumber sesar yang lain. Saya T. Bahtiar, banyak menggali tentang masalah-masalah geografi, terutama di cekungan Bandung, di Jawa Barat, umumnya di Indonesia. Jadi sesar Lembang itu berada di utara Bandung, di sebelah selatan kota Lembang, berhimpitan lah. Jadi namanya Lembang pun itu berarti ngelembang, air tergenang. Nah, tergenang membentuk situ. Lembang terjadi, ngalembang terjadi karena ada gawir sesar Lembang yang bagian utaranya turun. Jadi kalau asalnya begini, lalu bagian utaranya turun sambil bergerak ke barat. Jadi kalau ada gempa dia turun ke arah barat, terus begitu sampai setinggi yang sekarang kita lihat. Sesar-sesar itu bila energinya lepas, aktif, melepaskan energi bisa menjadi gempa. Ada yang intensitasnya, kekuatannya kecil, ada yang besar, tergantung seberapa panjang garis sesar itu. Jadi bila energinya lepas, skenarionya penuh, 29 km, bisa menimbulkan goncangan yang besar untuk kepadatan Bandung yang sangat padat ini. Jadi misalnya sampai ada penelitian bisa kekuatannya sampai 6, sekian, itu sangat besar, apalagi kalau dangkal. Dan penduduk di zona merahnya kok sangat padat. Pengetahuan mitigasi itulah sangat dibutuhkan karena jumlah penduduknya yang sangat padat dengan skenario gempa bila penuh. Penduduk semakin padat di kawasan yang kemungkinan terdampak. Jadi semakin mendekati garis-garis sesar Lembang itu. Dimanapun orang tinggal itu harus paham bagaimana membangun rumah yang tahan gempa. Bagaimana bila gempa terjadi, harus bagaimana dia bertindak. Pengetahuan itu harus diketahui, harus dimengerti, harus dipahami, dan dia harus punya pengalaman praktis, harus punya kemampuan untuk melakukan kegiatan mitigasi. Kalau ada gempa, yang ada di rumah harus mematikan kompor, harus mematikan screen listrik misalnya gitu di rumah. Nah, itu harus menjadi refleks. Bila terjadi gitu, dua hal itu harus dilakukan. Bisa nggak, mampu tidak melakukan itu? Jadi dalam kondisi panik, dalam kondisi shock gitu ya, harus melakukan dua hal itu, bisa nggak? Nah, sebab bila kompor sedang menyala, tidak dimatikan, ketika goncangan dia bisa jatuh dan bisa membakar, menimbulkan dampak susulan dari gempa, misalnya kebakaran. Listrik pun begitu, jadi dari pusatnya harus dimatikan. Kalau tidak, misalnya kabelnya putus, itu kan bisa menimbulkan percikan yang membakar material rumah yang kering. Dua hal itu saja misalnya ya, ketika ibu di rumah bisa nggak melakukan itu dalam kondisi sangat kritis. Ada goncangan yang membuat dia kaget, harus mematikan kompor dan harus mematikan listrik. Proses melakukan mitigasinya tuh harus berkelanjutan. Sekarang itu kan masih berdasarkan program ya. Ada yang setahun sekali, 1 semester sekali, itu jaraknya terlalu lama. Bagusnya sih di sekolah, di kantor, di pabrik, itu mingguan, latihan mitigasinya mingguan. Jadi setiap hari Jumat sore ketika akan bubar, dilakukan mitigasi itu. Bunyikan sirene. Nah, bagaimana yang sejumlah anak sekolah yang mau keluar pintu di kelasnya cuma 1,
bagaimana mereka dalam kondisi banyak tapi harus cepat, tapi tidak heboh, tidak panik gitu ya. Dia keluar sambil melindungi dirinya sendiri, misalnya dengan ransel di kepala gitu. Atau yang di lantai atas, karyawan yang di lantai 10, lantai 15, lantai 30, kan gak mungkin turun, tidak boleh pakai lift. Dia harus tahu di mana berlindung. Sebab makin tinggi gedung, goncangan di atas tuh makin besar. Jadi dia harus tahu di dinding mana dia harus berlindung, di kolong mebeler mana yang kuat dia harus berlindung, atau ketika di hotel, di lorong di dekat ruang tunggu lift misalnya dia harus menunggunya di mana, dalam posisi gimana, di dinding sebelah mana, itu harus sudah diketahui dan menyeluruh. Ketika berkendara di jalan tol, bila terkena goyangan terasa harus bagaimana. Ketika di kantor, ketika di rumah, ketika di mall, harus diuji coba, harus dilatihkan. Kalau tidak nanti panik. Sementara kalau panik itu bahaya. Kalau ada orang iseng saat panik, repot sekali. Akan diikuti. Yang keliru itu lari kemana, disangkanya pasti benar. Kalau masa itu kan begitu. Lari ke satu titik, akan diikuti lari. Walaupun salah. Pada umumnya mereka tahu tentang sumber gempa, tentang gempa. Mereka tahu, ya sampai tahap mengerti lah. Tapi mereka belum bisa belum mahir melakukan mitigasi dalam segala sektornya. Ini bukan hanya ahli kebumian saja, tapi semua lini harus terlibat. Keamanan misalnya, ketika mengungsi, aman gak rumahnya ditinggalkan? Sebab sering kejadian ada peristiwa bencana, masyarakatnya mengungsi, nah keterlaluannya ada rumah yang dijarah, dicuri gitu. Jadi semua harus terlibat, keamanannya, kesehatan, dokter, buruh, psikolog, itu harus ikut bersama untuk menanggulangi pasca gempanya misalnya gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat di kaki Gunung Manglayang itu dampak dari gempa. Sumbernya bisa dari berbagai sumber gempa ya, bukan hanya dari sesar lembang. Yang harus antisipasi adalah bila terjadi gempa besar, itu kan bisa menggoyang lereng gunung. Nah, kalau menggoyang lereng gunung, bisa ada bagian tanah dinding gunung yang longsor. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi gempa bisa memicu longsor yang besar lalu menimbun bagian lereng yang ada di bawahnya. Dan ini sudah terjadi di Gunung Salak tahun 1699. Jadi gempa besar menggoyang lereng Gunung Salak, lalu bagian utaranya longsor, lalu longsorannya masuk sungai, longsorannya menimbun sampai ke Jakarta. Manglayang juga sama. Jadi Manglayang itu gunung api yang besar, lalu meletus dahsyat, melelerkan lava ke berbagai lerengnya. Makanya di lereng Gunung Manglayang itu kan banyak batu-batu. Nah itu lava dari gunung api. Tanahnya gembur, tanahnya subur. Kalau pohonnya ditebang, terbuka menjadi sayur, nah itu yang paling bahaya. Harus diwaspadai adalah bila terpicu gempa, longsor bisa menimbun perumahan di bawahnya yang sudah padat. Atau pemicunya bukan gempa tapi hujan. Jadi misalnya, nah gini nih, kalau digambar ya. Jadi ini gaya dorong gesernya semakin kuat yang atas karena penahan ini hilang. Maka ini akan tertarik. Tertarik longsor. Yang harus diwaspadai adalah lereng-lereng gunung yang asalnya hutan lalu berubah menjadi kebun sayur. Nah itu yang harus diwaspadai. Bila ada goyangan gempa, dia bisa longsor. Jadi yang pertama harus memberikan edukasi kepada warganya. Kalau susah menerangkan tentang mekanisme gempanya, mitigasinya. Perkuat mitigasinya, apa yang harus dilakukan di daerah itu sebelum gempa, bila gempa, setelah gempa, apa yang harus dilakukan? Cara menjernihkan air misalnya gitu ya. Kalau ditanya kita bisa nggak menjernihkan, pasti jawabannya bisa. Tapi begitu bencana terjadi, tidak ada yang bertindak menjernihkan air untuk warga. Tindakan-tindakan semacam itu tuh harus refleks,
harus menjadi gerakan yang otomatis. Ada banjir, perlu air bersih, alat apa yang harus didatangkan ke sana hanya dalam tempo 10 menit, air jernih sudah jalan. Sampai ke manajemen pendistribusian pun harus dipikir. Kita kan masih satu pintu, pengen disalamin, cium tangan gitu. Wah, lama banget, orang lagi lapar, lagi haus. Jadi sistem pendistribusiannya tuh harus difikirkan banget. Jadi pengetahuan praktis itu misalnya dokumen penting di satu wadahkan, disimpannya di mana. Bila terjadi sesuatu dapat diambil dengan mudah. Misalnya begitu ya, di kamar selalu ada senter, bila malam kejadian listrik pasti mati. Jadi dipusatkan dari sentralnya tuh pasti dimatikan karena takut kebakaran. Di Bandung itu kan padat, gangnya kadang-kadang kecil-kecil. Dia harus tahu arah evakuasinya bila gempa sudah berhenti, kemana dia harus mengamankan diri. Nah itu panah-panah, arah-arah itu harus sudah diketahui di mana dia harus berkumpul. Kalau melihat cekungan Bandung ini ya, dari ketinggian itu kan datar ya. Yang menyebabkan Bandung datar itu adalah sejak 105.000 tahun yang lalu, Bandung tergenang menjadi danau karena ada letusan Gunung Sunda. Jadi Gunung Sunda meletus dahsyat 105.000 tahun yang lalu. Material longsorannya, material lahar gitu ya, itu membendung sungai yang sekarang namanya Citarum di sekitar Padalarang, di utara Padalarang membendung. Dari data yang kita kunjungi, endapan material letusan Gunung Sunda itu ada yang lebih dari 40 meter. Jadi hanya seketika dia menguruk sungai, itu terbendung, lalu tergenang. Terbentuklah danau yang sangat luas, dari Raja Mandala di barat sampai Cicalengka di timur. Panjang sekali. Sejak 105.000 tahun yang lalu menjadi danau, bobolnya itu 16.000 tahun yang lalu. Jadi hampir 90.000 tahun dasar cekungan Bandung itu jadi danau. Lumpur mengendap di sana, material-material dari berbagai arah mengendap di dasar danau. Dan kita ketahui sekarang ketebalannya ada yang 75 meter, ada yang 100 meter, ada yang lebih dari 100 meter. Jadi selama 90.000 tahun mengendap menjadi lumpur. Nah, karena mengendap jadi lumpur, digoyang oleh air, maka dia jadi datar. Makanya dasar cekungan Bandung itu, kalau dilihat dari ketinggian itu datar. Itu sebabnya. Dan kalau dihubungkan dengan sesar Lembang, atau sumber gempa yang lain dari selatan, dari barat, dari timur, cukup membahayakan karena yang keringnya yang diuruk itu kan dangkal banget di atas. Lalu bermukim orang di sini. Yang diuruknya berapa meter? Di bawah urugan yang kering ini adalah lumpur. Bahasa Sundanya letak. Letak lumpur yang jenuh air. Berarti lunak, batuannya lunak. Kalau ada goyangan gempa di sumbernya itu misalnya 4 atau 3 goyangannya, maka di lumpur ini goyangannya jadi membesar. 3 plus atau 4 plus gitu. Itulah bahayanya. Karena goyangannya menjadi lebih besar. Misalnya begini, ini contohnya ya. Kalau misalnya garis sesarnya ini, penelitian kan belakangan. Masyarakat sudah ngebangun gedung duluan, rumah duluan. Ada rumah begini, ada sekolah begini, ada gedung begini. Di samping yang sini ya ada rumah, ada gedung yang lain. Ada yang begini, persis di garis ini. Ini yang gedungnya akan kemungkinan adalah. Jadi untuk kemanusiaan ini harusnya digeser. Jadi yang asalnya begini rumah digeser ke sini atau ke sini. Kalau garisnya, kalau ada sekolah, jadi begini ngomongnya. Ada gedung besar, ya potong sini lah. Gitu. Jadi jangan ada gedung
yang dipotong oleh garis sesar. Idealnya begitu. Untuk kemanusiaan harusnya digeser. Apalagi sekolah, anak kumpul, Jatinangor banyak kampus, harusnya diteliti banget garisnya sesarnya kemana. Jangan sampai ada yang motong gedung. Dampak gempa itu meluas bukan hanya sepanjang garis itu, tapi kan menyebar. Menyebar yang di garis ini pastilah ada goncangan. Kalau ada gedung memotong pasti belah. Kalau ada jalan tol terpotong oleh garis sesar, pasti ada yang turun beberapa senti, 10 senti atau berapa senti. Di dampak di bekas endapan danau ya seperti tadi. Rembetannya banyak dan menyebar luas. Sumbernya bisa sesar Lembang atau sumber sesar yang lain. Gedung-gedung itu yang terpotong atau tidak untuk sesar Lembang, petanya sudah dibuat rinci oleh Pak Nudrik, sehingga kita bisa mengetahui oh garis ini memotong gedung di mana, karena udah rinci. Nah untuk sesar yang lain masih satu garis besar gitu ya, jadi belum tahu persis gedung mana yang terpotong. Jadi ini PR yang luar biasa, sesarnya banyak, ratusan, untuk mengetahui garis sesarnya tuh dibuat rinci. Dan harus ada zonasi-zonasi gempa mana yang paling rawan di satu kawasan. Yang diketahui rinci baru sesar Lembang. Lalu muncul melayang baru ini. Oh iya. Dan ini lembah-lembahnya ke sini, Ya, ke barat daya, betul Pak. Ujung Berung dan Sekolah Rima ada di sini. Iya, betul. Sementara di sebelah kiri kanannya itu kan lembah. Lembahnya yang dalam banget. Jadi kalau di sini ada gangguan, misalnya alih fungsi lahan menjadi kebun sayur, dan kebun sayur bila kena hujan itu jadi gembur. Jadi bubur. Nah, kalau buburnya ini lepas, akan narik yang atas. Nah, itu yang harus diwaspadai. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih udah